Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika saya menggunakan masker karena di sini kan kita masih di zaman yang absurd ini ya, yang di mana masih banyak COVID ya kan, penyakit yang gampang menular. Jadi saya masih mengingatkan teman-teman semua untuk mengikuti protokol kesehatan 3M selalu. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Jerry Sepriansa, eh, dari Prodi BK NPM A1L0181027 dari kelas B, yang dimana di sini eh, dari mata kuliah kesehatan mental. Saya di sini akan membahas tentang gangguan mental, perilaku akibat penyalahgunaan zat psikoaktif. Nah, eh, kita langsung saja ya masuk. Dari zat ini itu merupakan gangguan yang semana kita tahu itu adalah nafsa atau narkoba, yang pasti teman-teman sudah banyak kan mendengarkan kata-kata narkoba di luar sana gitu kan. Nah, yang dulunya itu disebut dengan gangguan penggunaan zat, yang dimana suatu perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang ada, peraturan-peraturan yang ada dari negara maupun agama-agama lain, pasti sudah banyak melarang penyalahgunaan zat-zat ini. Nah, zat-zat ini sudah ada dari akhir dari zaman milenium sampai hingga sekarang ini masih banyak orang-orang yang menggunakan zat-zat ini tanpa adanya resep dari dokter. Jadi mereka menyalahgunaan zat psikoaktif ini. Nah, dari zat psikoaktif ini merupakan tiga endemi yang melanda dunia, teman-teman semua. Nah, nafsa ini juga mempunyai beberapa jenis nih teman-teman semua, seperti heroin, sabu, ekstasi, ganja, dan lain-lain. Nah, kalau teman-teman belum tahu, heroin ini kayak berbentuk sabu lalu disuntikan ke dalam tubuh. Sedangkan sabu itu sendiri berbentuk bubuk kristal yang dimana dihirup penggunanya, dan ekstasi ini berbentuk obat-obatan. Nah, sedangkan ganja itu berbentuk daun kering yang dilinting nantinya lalu dihirup. Nah, dari gangguan ini kita memiliki beberapa tipe jenisnya, dari ringan, sedang, dan berat, tergantung gejala yang dialami seseorang ini. Nah, di Indonesia ini sendiri itu sudah ada ya undang-undangnya, dari Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 ini. Itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama dari hanya untuk pengetahuan ilmu saja tetapi tidak untuk terapi, itu untuk golongan yang pertama. Sedangkan untuk golongan kedua itu untuk pengetahuan dan terapi. Sedangkan untuk golongan yang ketiga itu untuk ilmu pengetahuan, dan juga banyak nih orang-orang menggunakannya dalam terapi. Nah, di sini juga ada faktor-faktornya nih teman-teman yang harus diketahui. Dari faktor individu itu bisa berupa gen. Gen ini kayak bawaan dari bapak atau ibunya atau dari lahirnya gitu kan. Nah, ada juga gangguan kepribadian, cemas, dan depresi. Nah, hal-hal ini banyak terkadang individu ini eh, jati diri dia tidak mengetahui jati dirinya. Jadi jika temannya mengajak hal-hal seperti ini, itu jadi membuat individu ini terjerumus untuk menggunakan barang-barang haram ini. Nah, cemas itu juga bisa termasuk faktornya ya, karena jika mereka cemas, depresi, itu bisa membuat mereka stres, dan nantinya pikirannya tidak benar lagi. Jadi jika ada teman yang menghasut atau memberikannya hal-hal yang bisa menenangkan pikirannya, individu ini bisa menyeleweng ke hal-hal seperti itu. Nah, di sini juga ada faktornya keluarga yang disharmoni, yang dimana eh, karena keluarganya itu tidak harmoni, atau yang sebagaimana kita tahu itu anak-anak yang broken home atau orang-orang yang broken home, itu tidak dapat kasih sayang dari keluarganya, tidak ada komunikasi dengan keluarganya, yang membuat mereka lebih baik senang di luar dan mendapatkan hal-hal yang menyenangkan di luar. Itu
bisa menjadi faktor penyebab dari penggunaan zat psikoaktif ini. Nah, di sini juga ada tanda-tandanya nih teman-teman sekalian, yang mana tingkah laku yang ganjil. Tingkah laku yang ganjil ini seperti ada orang yang sedang berbicara dan orang ini menggunakan zat psikoaktif ini. Kadang dia, jika kita mengobrol dengan orang tersebut, kadang mata mereka tidak fokus ke kita, bisa saja melirik ke lain, ke kanan atau ke kiri, dan tidak bisa fokus dengan lawan bicaranya. Nah, juga ada egosentris nih teman-teman. Lalu juga tidak bisa berkonsentrasi nih, seperti kayak dia tidak bisa konsentrasi dalam belajar, bekerja, atau hal-hal yang lainnya. Dan juga nih, orang yang menggunakan zat psikoaktif ini moodnya gampang berubah-ubah. Kadang dia bisa marah, kadang bisa sedih, kadang bisa ceria, dan banyak lagi. Nah, dampak zat psikoaktif ini tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan mental, kesehatan jasmani, sosial, atau lain-lainnya, tetapi juga berpengaruh terhadap keluarga, masyarakat, negara, yang dimana bisa merugikan semuanya. Karena jika kita sudah salah menggunakan zat-zat ini, itu bisa merusak diri kita sendiri, seperti karir kita bisa hancur, pendidikan, semuanya. Banyak orang yang menjauhi kita, eh, banyak orang-orang yang nggak suka sama kita gitu kan. Jadi ini sangat berdampak buruk bagi kita jika kita salah menggunakan zat psikoaktif ini. Nah, tetapi di sini kita juga bisa menanggulanginya dengan cara seperti kita harus multidisiplin, harus disiplin, ingin berubah untuk ke jalan yang lebih baik. Karena kan setiap agama atau setiap suku lain kan pasti tidak menghalalkan kan untuk zat-zat seperti ini. Jadi kita harus multidisiplin untuk menjauhi barang-barang haram seperti ini, dan juga kita harus menyeluruh kok ke terkoordinasi dan konsisten. Yang terpenting itu kita harus konsisten untuk menjauhi hal-hal seperti ini. Lalu kalau jika kita melihat orang-orang melihat yang tadi tahap-tahap tanda-tandanya, kita udah melihat orang memiliki gejala-gejala sedang menggunakan nih kan, kita bisa langsung saja nih melaporkan ke pihak berwajib atau BNN untuk mereka segera ditanggulangi agar nantinya mereka tidak terjerumus lebih dalam lagi. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya. Mungkin tadi masih banyak kata-kata yang kurang atau masih banyak penjelasan yang kurang. Teman-teman bisa mencari tahunya di video teman-teman saya juga yang lain. Semoga yang video saya buat ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, untuk terlebih lagi untuk saya sendiri, agar bisa terjauhi dari penyalahgunaan zat-zat psikoaktif ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.